Halo, halo, selamat pagi. Kita ketemu di 365 series. Kali ini ada pembahasan yang seru, ada buku tentang Dare to Be. Dare to Be, Dare to Be, Dare to Be. Jadi aku mulai dari mana dulu ya? Sebenarnya apa kita ngomong secara umum atau kita ngomong dari Dare to Be Hybrid Paradox Go? Mungkin aku mulai dari Dare to Be Hybrid Paradox ya. Oke, terima kasih teman-teman udah stay tune di 365 series. Nih, jadi aku lupa-lupa ingat kapan terakhir pertama kali aku mendapatkan ide tentang hybrid paradox. Eh, Awalnya mungkin itu sudah dari sejak lahir ya, karena aku ini jadi terlahir punya jiwa petualangan, kemudian punya kecenderungan dan minat terhadap banyak hal, lintas bidang, lalu melihat beberapa hal yang bertentangan sehingga kemudian ada ide tentang paradoks di kepalaku dan mungkin juga dari berbagai hal yang uh, uh, aku bersinggungan dengan hal-hal tersebut ya. Jadi artinya hal-hal yang menjadi referensi kita, apa-apa yang kita cerna, yang kita lihat, kita tonton, kita dengar, kita rasakan, kita perhatikan, kita alami, itu menjadi hal-hal yang akhirnya ikut membentuk diri, kepribadian, kan karakter kita. Dan dari situlah mungkin akhirnya hybrid paradox itu menjadi salah satu approach ya, pendekatan yang aku perkenalkan kepada dunia berdasarkan dari pengalamanku sendiri. Nah, terus kok bisa berani-beraninya mengenalkan konsep dan approach hybrid paradox ya. Jadi mungkin yang pertama alasannya adalah karena aku mengetahui passion ini. Artinya aku mengetahui kemauanku. Eh, Ingin kemana aja, mau ngapain aja, terus apa-apa yang sebenarnya aku bisa kerjakan, apa-apa yang ternyata emang aku akhirnya menyerah setelah mencoba beberapa kali. Kemudian aku melihat dari perjalananku itu bahwa ternyata ada banyak peluang yang kita bisa dapatkan untuk bisa belajar, berkembang, dan bertumbuh. Dan sebenarnya nggak ada alasan, no excuse sama sekali, nggak ada batasan ya, eh, kecuali emang ada bakat-bakat diri yang lebih menonjol ya. Kemudian ada yang kita kurang gitu aja sebenarnya. Tapi sebenarnya sebagai manusia kita itu sebenarnya dibekali dengan bekal yang komplit oleh Tuhan, oleh Allah gitu. Kemudian aku melihat ada manfaat sih dari hybrid paradox ini. Jadi kita bisa kemana aja, mengalir kemana aja, kapan saja, dengan siapa aja, dan kemudian berani untuk mempertentangkan banyak hal dalam rangka untuk melihat sesuatu itu dengan lebih komprehensif, lebih menyeluruh, lebih holistik gitu. Dan pada akhirnya kalau kita menjalaninya dengan tulus, tanpa drama, tanpa kepentingan tertentu, kemudian kita meletakkannya dengan keadilan sesungguh-sungguhnya, maka eh, hybrid paradox ini, pendekatan ini akan membawa kita menjadi lebih bijaksana, tidak gampang menjudge orang, menghakimi sesuatu, gitu ya. Jadi melihat ada sesuatu lain di balik sesuatu yang tampak gitu. Jadi itu alasannya akhirnya kenapa Dare to Be Paradox, hybrid paradox, berani menjadi hybrid paradox dan akhirnya juga menggunakan hybrid paradox. Nah, kemudian gimana caranya untuk kita punya mindset paradigma framework hybrid paradox? Yang pertama harus stay curious, jadi harus punya
keingintahuan yang tinggi, kemudian terus-menerus mencari tahu gitu ya. Jadi tidak kemudian berhenti menelan dogma, kita terus mempertanyakan. Lalu dare to learn, berani untuk belajar ya, sadar diri bahwa kita ini masih bodoh, masih kurang, maka kita harus terus belajar, mencari tahu, kemudian dare to relearn. Berarti walaupun kita tahu sesuatu, kita berusaha untuk belajar lagi. Nah, mempelajarinya lebih dalam ya, mempelajarinya dari guru-guru yang lain dibanding. Jadi kalau kita dapat perspektif dari guru-guru yang lain, maka itu akan menambah wawasan dan keilmuan kita. Kemudian juga dare to unlearn, artinya kalau kita udah punya konsep sesuatu, kita itu tidak ragu ya, harus berani untuk membongkar pengetahuan itu untuk mencari tahu yang lebih hakiki gitu, atau sisi-sisi lain dari sesuatu yang kita ketahui. Kemudian juga berani manifesting. Jadi kita berupaya mewujudkan apa yang kita impikan, kita inginkan, kita rencanakan gitu ya, yang menjadi apa keinginan awang-awang istilahnya ya, itu kita berani untuk memanifestasi atau mewujudkannya dengan berbagai cara yang baik tentu saja. Nah, itu langkah-langkahnya untuk kita punya mindset happy paradox. Kemudian kendala-kendala yang bisa terjadi pada kebanyakan orang untuk dia menjadi dare to be, untuk dia menjadi itu biasanya mereka merasa ragu dan khawatir. Nah, keraguan ini biasanya karena kita tidak punya cukup clarity atau kejelasan. Untuk supaya kita tidak ragu, tidak khawatir ya, misal kita berjalan di kegelapan malam, itu ya kita bawa senter, bawa penerangan, penerangan. Kalau kita ragu, meraba hutan misalnya ya kita bawa pemandu, atau misalnya kita ragu melewati medan yang kita belum pernah ke situ ya kita bawa peta misalnya. Jadi keraguan dan kekhawatiran itu ada tools-toolsnya untuk kita pakai. Kemudian ada obstacle yang lain yaitu ketidakberanian. Nah, biasanya ketidakberanian ini ada karena tidak cukup punya ilmu, tidak cukup capable. Jadi caranya untuk menghandle ini, jadi kita harus meningkatkan kapasitas kita, bertambah terus untuk belajar, kemudian berani jatuh, berani gagal untuk kita mendapatkan pelajarannya sehingga kita bisa bertumbuh dan berkembang dan akhirnya punya keberanian. Jadi kepercayaan diri itu datang biasanya bukan hanya modal nekat ya, tetapi juga karena kita punya pengetahuan tentang itu. Kemudian obstacle yang lain orang tidak berani menjadi itu biasanya trauma karena trauma gagal. Nah, untuk melewati trauma ini ada banyak cara. Ya, antara lain yang aku pernah dapat itu dari beberapa apa psikolog, uh, mereka mengajarkan beberapa tekniknya. Ada macam banyak tekniknya. Saat ini sekarang udah diperkenalkan di mana-mana. Teman-teman bisa cari mana yang kira-kira lebih pas, lebih tepat, kemudian lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi teman-teman. Nah, tapi trauma ini bisa kita hilangkan. Yang lebih gampangnya sebenarnya ada yang aku pernah dengar itu dari neuroscientist, kalau kita tidur itu sebenarnya adalah sebuah metode tubuh ya, dia melupakan hal-hal termasuk trauma-trauma itu. Jadi kita tidur itu ada memori di dalam kepala yang dihapus gitu. Makanya kalau capek, stres apa itu dibikin buat tidur aja. Nah, kemudian obstacle yang lain orang tidak berani menjadi dare to be itu karena mereka pragmatis. Jadi tidak punya idealisme, tidak punya tujuan, tidak punya cita-cita. Kemudian mereka mengambil shortcut, mengambil jalan pintas, ya, tidak mau berproses. Nah, itu akhirnya orang tidak bisa menjadi karena dia tidak mengalami prosesnya itu. Dia mau ambil jalan pintasnya aja, dan itu akhirnya orang mengambil cuman ornamennya aja,
artifisialnya aja, hiasannya aja, kulitnya aja, tapi tidak sungguh-sungguh sampai ke esensi atau ke dalam. Nah, itu beberapa hal yang aku bisa bagikan tentang dare to be hybrid paradox. Nah, lebih lanjutnya mengenai dare to be itu aku sampai bikin breakdown beberapa list hal-hal yang terkait dengan dare to be, dan ini mungkin kita perlu bagi dalam beberapa sesi untuk lebih detailnya, tapi untuk awalan aku bisa baca beberapa listnya. Jadi dare to be itu yang pertama kita dare to dream, kemudian dare to plan, dare to design, ya. Lalu dare to start, berani memulai. Lalu dare to action, take action, berani melakukan, ya. Dare to try, berani mencoba. Dare to learn, unlearn, relearn tadi aku udah sampein, berani belajar, mempelajari kembali dan membongkar, ya, pelajaran. Kemudian dare to grow, berani bertumbuh, berkembang. Dare to fail, berani gagal. Kemudian dare to improve, ya, berani memperbaiki. Dare, dare to revisi, revisi, dare to revisi, rewrite kalau di dalam tulisan, ya. Dare to explore, dare to experience, dare to experiment, dare to evaluate, dare to reflection, dare to contemplate, ya. Kemudian dare to be grateful, berani bersyukur. Kemudian dare to share, ya, berani untuk berbagi ruang, berbagi pengetahuan, berbagi rezeki dan lain-lain. Dare to pray, dare to ask to God, berani meminta kepada Tuhan, berani berdoa. Kenapa kok ini termasuk berani? Kadang-kadang ada orang nggak berani berdoa, nggak berani meminta karena merasa dirinya kotor, maksiat, banyak dosa gitu. Padahal di dalam Qur'annya sendiri udah dijelaskan bahwa kita harus meminta kepada Allah. Bahkan ketika kita berdosa, meminta ampunan dan bertekad untuk tidak melakukan dosa itu lagi, nanti Allah menjadikan kita sebagai orang yang baru. Kemudian dare to collab, berani berkolaborasi, ya. Kemudian dare to fight, berani berjuang. Dare to forgive, berani memaafkan. Dare to proses, berani menjalani proses. Kemudian dare to film, being assertive, ya, have stand point. Jadi berani untuk menjadi tegas, ya. Kemudian dare to listen, berani mendengarkan baik diri sendiri maupun orang lain, lingkungan, Tuhan, dan lain-lain. Kemudian dare to speak, dare to express, berani bicara, berani mengekspresikan. Kemudian dare to observe, berani meneliti, mengobservasi. Dare to feel, ya, berani merasakan. Kadang-kadang ada orang yang mengalami NAM, artinya dia tidak merasakan apapun, ya, karena dia mengalami banyak trauma dan lain-lain. Takut sakit misalnya, ya, takut sakit, takut kecewa, takut sehingga dia tidak berani untuk merasakan, dan itu sebenarnya membunuh kemanusiaannya. Jadi harus dare to feel juga. Kemudian dare to apa ini? Dare to not popular, populer, berani tidak populer. Dare to being hated, berani dibenci. Kemudian dare to respect, dare to salute, dare to appreciate, berani untuk menghargai. Dare to tolerance, ya. Kemudian dare to validate, dare to test, berarti berani menguji. Gitu beberapa item yang aku breakdown dari Dare to Be. Nanti kita bahas satu persatu di dalam sesi-sesi berikutnya. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih. Jumpa lagi di sesi-sesi selanjutnya.